Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Zulianingsih. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit ringkasan tentang psikologi komunikasi. Yang pertama ada komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi di dalam individu atau dengan kata lain komunikasi dengan diri sendiri, di mana seseorang menjadi pengirim sekaligus penerima pesan. Proses ini melibatkan berbagai aspek internal seperti pikiran, perasaan, sensasi, dan memori. Proses komunikasi intrapersonal terdiri dari sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Yang pertama, sensasi. Sensasi yaitu individu menerima informasi melalui panca indera seperti penglihatan, penciuman, peraba, dan pengecap. Kemudian yang kedua, persepsi. Informasi yang diterima diinterpretasikan dan diberi makna berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan nilai-nilai individu. Memori. Individu menyimpan informasi yang telah diinterpretasikan dalam memori untuk digunakan di masa depan. Kemudian yang terakhir, berpikir. Individu mengolah informasi yang disimpan dalam memori untuk menghasilkan pemahaman baru, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah. Persepsi objek intrapersonal dan persepsi interpersonal mengenai konsep diri. Persepsi objek intrapersonal mengacu pada bagaimana kita memandang diri kita sendiri, termasuk karakteristik, sifat, kemampuan, dan nilai-nilai kita. Persepsi ini dibentuk melalui berbagai faktor seperti pengalaman masa lalu, interaksi sosial, dan umpan balik dari orang lain. Kemudian persepsi interpersonal mengacu pada bagaimana orang lain memandang kita. Persepsi ini juga dibentuk melalui berbagai faktor seperti penampilan, perilaku, dan komunikasi verbal dan nonverbal kita. Kedua jenis persepsi ini saling terkait dan mempengaruhi konsep diri kita. Konsep diri adalah gambaran mental tentang diri kita sendiri, yaitu mencakup aspek-aspek seperti identitas siapa saya, kemudian seberapa berharga saya, apa peran saya dalam hidup, seberapa mampu saya. Kemudian pembahasan tentang atraksi interpersonal. Atraksi interpersonal adalah konsep psikologi yang menjelaskan kesukaan, sikap positif, dan daya tarik seseorang terhadap individu lain. Teori atraksi interpersonal menjelaskan mengapa kita menyukai orang lain dan bagaimana itu mempengaruhi hubungan antara individu. Teorinya, di sini pada atraksi interpersonal ada 4 teori utama, antara lain teori pertukaran sosial, teori peran, teori transaksional, dan teori atribusi. Kemudian pengaruh kelompok terhadap perilaku individu. Komunikasi kelompok adalah proses interaksi dan pertukaran informasi antara dua orang atau lebih dalam suatu kelompok. Lingkup komunikasi kelompok dapat meliputi pertukaran informasi, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, pembangunan hubungan, pencapaian tujuan. Kelompok memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku individu. Berikut adalah beberapa cara bagaimana kelompok dapat mempengaruhi individu. Yang antara lain ada konformitas, yaitu di mana individu cenderung untuk menyesuaikan diri dengan norma dan perilaku kelompok untuk diterima dan dihindari dari penolakan. Tekanan kelompok, norma sosial, dan keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok dapat mendorong konformitas. Contoh konformitas ini seperti memakai seragam sekolah, mengikuti tren fashion, dan lain sebagainya. Kemudian fasilitas sosial. Kehadiran orang lain dalam kelompok dapat meningkatkan kinerja individu pada tugas-tugas yang mudah dan familiar. Hal ini terjadi karena adanya pembagian tugas, saling menyemangati, dan pengurangan rasa cemas. Contohnya, mengerjakan tugas kelompok, berolahraga bersama, atau bermain game bersama. Polarisasi. Kelompok dapat memperkuat keyakinan dan nilai individu, tetapi juga dapat mempertajam perbedaan pendapat. Ketika individu terpapar dengan informasi yang sejalan dengan keyakinannya, maka mereka cenderung menjadi lebih ekstrim dan dalam pandangannya. Contohnya,
perbedaan pendapat politik, agama, atau gaya hidup. Kemudian pembahasan tentang sistem komunikasi massa. Sistem komunikasi massa adalah jaringan kompleks yang terdiri dari berbagai elemen yang bekerja sama untuk menyebarkan informasi kepada khalayak luas. Di sini ada beberapa teori yang akan saya jelaskan dalam sistem komunikasi massa. Yang pertama ada teori de Fleur atau dikenal sebagai teori sistem ketergantungan media atau MSDT. Dikemukakan oleh Melvin de Fleur dan Sandra Bell-Roquette pada tahun 1976. Teori ini berfokus pada hubungan antara media massa dan khalayak dalam konteks sistem sosial yang lebih besar. Model de Fleur menekankan pada aktif individu dalam memproses informasi dari media massa. Individu tidak hanya menerima pesan secara pasif, tetapi mereka secara aktif memilih apa yang mereka perhatikan, mereka pahami, mereka terima, ataupun mereka ingat. Kemudian yang kedua ada teori efek dalam sistem komunikasi massa. Antara lain teori jarum hipodermik, kemudian teori 2 tahap, ada teori agenda setting, teori framing, dan teori use and gratification. Teori jarum suntik ini menyatakan bahwa media massa memiliki efek yang kuat dan langsung pada khalayak, seperti jarum suntik yang menyuntikkan pesan ke dalam pikiran khalayak. Kemudian teori yang kedua, teori 2 tahap. Teori ini menyatakan bahwa media massa mempengaruhi khalayak secara tidak langsung melalui pemimpin opini. Teori agenda setting. Teori ini menyatakan bahwa media massa dapat mempengaruhi apa yang dipikirkan khalayak tentang suatu isu dengan cara menentukan isu apa yang penting untuk dibahas. Kemudian teori framing yang menyatakan bahwa media massa dapat mempengaruhi bagaimana khalayak memahami suatu isu dengan cara menyajikan informasi dengan cara tertentu. Kemudian teori use and gratification. Teori ini menyatakan bahwa khalayak merupakan media massa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Dalam teori ini, khalayak sangat berperan aktif dalam menentukan apa yang mereka butuhkan di media massa. Pembahasan berikutnya psikologi pesan mengenai pesan verbal dan nonverbal. Proses pembentukan makna psikologi komunikator dan etos serta aktivitasnya. Pesan verbal dan nonverbal. Komunikasi terdiri dari pesan verbal dan nonverbal. Pesan verbal disampaikan melalui kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Sedangkan pesan nonverbal adalah pesan yang disampaikan melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, nada suara, dan kontak mata. Kedua jenis pesan ini saling melengkapi dan bersama-sama membentuk makna dalam komunikasi. Proses pembentukan makna psikologi komunikator. Psikologi komunikator termasuk kepribadian, nilai-nilainya, motivasinya, dan dapat mempengaruhi cara penyampaian pesan dan interpretasi komunikan terhadap pesan tersebut. Nah, proses pembentukan maknanya yaitu ketika menerima pesan, komunikan akan menafsirkan makna pesan tersebut berdasarkan pemahamannya terhadap bahasa yang digunakan, pengetahuannya tentang konteks pesan, pengalamannya sendiri, serta penilaiannya terhadap kredibilitas komunikator. Yang terakhir, etos dan kredibilitas. Etos dan kredibilitas penting dalam membangun kepercayaan komunikan. Etos berarti karakter moral dan nilai-nilai komunikator, sedangkan kredibilitas yaitu keahlian dan pengetahuan komunikator tentang topik yang disampaikan. Nah, kredibilitas ini sangat meyakinkan khalayak mengenai komunikator, mengenai pengetahuannya dan lain sebagainya. Kemudian ada 3 komponen utama kredibilitas, yaitu ada keahlian, kepercayaan, dan kebaikan. Keahlian komunikator tentang topik yang dibicarakan. Ini dapat ditujukan melalui pendidikan, pengalaman, ataupun keahlian di bidangnya. Kemudian kepercayaan
yaitu kejujuran dan integritas komunikator. Hal ini dapat ditunjukkan dengan bersikap adil, objektif, serta tidak bias. Kemudian kebaikan. Kebaikan dan niat baik komunikator dapat ditunjukkan dengan menunjukkan empati, perhatian, ataupun pengertian terhadap halayak. Sekian presentasi materi psikologi komunikasi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.